Bab 2076, Perang akan datang. Di lautan waktu, badai hitam besar tidak ada habisnya, dan salah satu di antaranya dapat dengan mudah mencekik keabadian sejati. Gu Qianqiu, Taiyan Senzi, Zhuo Qiuyiren, dan Melissa terjebak di dalamnya. Mereka berempat berdiri saling membelakangi, masing-masing dari mereka memiliki bekas luka yang sulit disembuhkan. Tetapi demi menemukan obat kekaisaran untuk menyelamatkan Aiden dan putra kaisar, mereka berempat tidak menunjukkan rasa takut dan tidak mundur. Pada saat yang sama, Aiden dan putra kaisar secara bertahap masuk lebih dalam ke kedalaman alam semesta dan lautan waktu. Mengandalkan ingatan samar-samar dari kehidupan sebelumnya, Aiden tampak agak familiar dengan rute tersebut. Mereka berdua melakukan perjalanan dengan cepat, melintasi dunia yang hancur dan menari di antara pecahan waktu yang tak berujung. Tak lama kemudian badai dahsyat pun muncul dalam waktu yang tak berujung. Aiden berhenti dan berkata kepada kaisar, badai ini semua terbentuk oleh turbulensi waktu, jadi jangan ceroboh. Putra kaisar berhenti sejenak, tetapi tidak menganggapnya terlalu serius. Dia memiliki garis keturunan kaisar abadi dan dilahirkan dengan kemampuan untuk menekan semua prinsip dan hukum. Tubuh putra kaisar dipenuhi dengan cahaya ungu. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya ungu menghantam badai hitam tak berujung. Namun hal itu jelas tidak memberikan pengaruh yang berarti karena badai hitam itu menelan semua cahaya ungu. Melihat ini, Aiden berkata, tidak ada gunanya. Ini adalah tempat di mana dunia kuno yang tak terhitung jumlahnya dan waktu yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Tidak mungkin bagi kekuatan abadi sejati untuk menembusnya. Lalu apa? Kaisar bertanya. Aiden merenung sejenak lalu berkata, kita harus melewati daerah badai. Setelah berkata demikian, Aiden memimpin dan berubah menjadi seberkas cahaya peri dan bergegas ke arah lain. Putra kaisar berhenti dan mengikuti dari dekat di belakang. Keduanya adalah talenta muda yang paling menonjol di surga dan bahkan di dunia gelap. Kekuatan mereka cukup untuk menjadi tak terkalahkan di level yang sama dan dapat bertarung melintasi dua alam kecil. Sekalipun dia bertemu dengan makhluk setengah abadi, dia masih punya kekuatan untuk bertarung. Setelah mereka berdua berjalan beberapa saat, Aiden tiba-tiba berhenti dan berkata, ada seseorang di depan. Putra kaisar juga merasakannya pada saat yang sama dan berkata, ya, itu adalah kekuatan tempur tingkat dewa sejati. Aiden mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah ada dewa sejati lain yang juga menginjakkan kaki di sini? Ini tidak mungkin. Aiden tahu betul bahwa alasan dia dan putra kaisar dapat mencapai daerah ini dengan selamat terutama karena ingatan samar-samar dari kehidupan mereka sebelumnya. Saya akan pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Saat dia berkata demikian, Aiden bergegas maju lebih dulu. Badai hitam yang cukup besar untuk menutupi alam semesta kecil bertiup dengan ganas, memancarkan hukum waktu yang rusak. Di bawah badai, 4 sosok besar tenggelam seluruhnya. Keempatnya jelas merupakan penguasa tingkat keabadian sejati, dan tubuh mereka bermandikan bola cahaya abadi. Tetapi cahaya peri abadi tampak terlalu tidak berarti di bawah cengkeraman hukum kehancuran. Jika tren ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi keempat dewa sejati ini akan dicekik sampai mati. Keempat orang tersebut adalah Gu Qianqiu, Zhuo Qiuyiren, Melissa, dan Taiyan Senzi. Aiden dan putra kaisar memproyeksikan pikiran ilahi mereka yang kuat, tetapi area jangkauannya sangat terbatas. Aiden memegang pedang tulang naga sejati Zixiao dan menebasnya dengan ganas, tetapi putra kaisar menekannya dengan gelombang cahaya ungu. Setelah beberapa saat, keduanya bekerja sama untuk menghancurkan badai kecil dan memperlihatkan wujud asli mereka. Melissa, Yiren, Laogu. Aiden sangat gembira dan mulai menyampaikan pesannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keempat orang yang diselimuti badai itu adalah Melissa, Zhuo Qiuyiren, Gu Qianqiu, dan Taiyan Senzi. Mereka berempat juga melihat Aiden dan putra kaisar pada saat ini, dan mereka semua sangat gembira. Aiden, Michiko, Zhuo Qiuyiren, Melissa, dan Gu Qianqiu berteriak keras, dan putra dewa Taiyan juga menampakkan cahaya aneh. Aiden juga sangat bersemangat. Setelah 100.000 tahun, mereka akhirnya bertemu lagi. Zhuo Qiuyiren dan Melissa tampak gembira, mata mereka merah, dan mereka memeluk Aiden erat-erat di kiri dan kanan, tidak mau melepaskannya. Putra kaisar berdiri di samping dengan tatapan tegas, sementara Gu Qianqiu dan putra dewa Taiyan juga menyaksikan semua ini dengan tenang. Aiden, kamu baik-baik saja, hebat sekali. Zhuo Qiuyiren dan Melissa berkata dengan penuh semangat. Baiklah, kita aman. Aiden berkata dengan tenang. Aiden. Gu Qianqiu lalu berteriak kegirangan. Senior Gu, terima kasih atas kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Aiden berkata dengan penuh rasa terima kasih. Gu Qianqiu adalah kepala Paviliun Changlan, dan dia pernah menjadi murid Tao Paviliun Changlan. Sekarang semua orang telah menjadi abadi, persahabatan itu pun tumbuh lebih dalam seiring berjalannya waktu. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Sebaiknya kau pergi secepatnya. Putra Dewa Taiyan sedikit mengernyit. Melissa adalah dewi dari klan Taiyan, dan dia dan putra dewa adalah pasangan yang cocok di surga.
Tetapi bahkan setelah 100.000 tahun, Melissa hanya menganggapnya teman dan tidak mempunyai perasaan apapun terhadapnya. Hanya ada Aiden di hati Melissa. Namun, putra Dewa Taiyan juga merupakan seorang jenius yang langka dan seorang pria yang berpikiran terbuka. Aiden mengangguk dan berkata, "Aku akan membawamu pergi." Sambil berbicara, Aiden memejamkan mata, merasakan perubahan di sekelilingnya, dan berusaha keras mengingat kembali kenangan kehidupan sebelumnya. Saat berikutnya, dia langsung memanggil cakram Tianji, dan armor Phoenix yang dikenakannya juga menjadi terlihat samar-samar. Gugusan cahaya peri misterius menyelimuti semua orang. Ini adalah Phoenix Armor, yang dapat melindungi tubuh dan jiwa semua orang. Aiden menjelaskan. Segera, semua orang mengikuti Aiden dan melakukan perjalanan cepat melalui lautan waktu yang tak terbatas. Pada saat yang sama, di kota Kekaisaran Pusat, Tianxiong, Patriark Klan Ilahi Taiyan, membawa beberapa tetua dan 7 dewa sejati dari kota Kekaisaran bersama-sama. Binatang waktu dan roda waktu telah mati sepenuhnya untuk menyelamatkan Aiden dan putra kaisar. Mayat sang kaisar mengalir ke sungai waktu yang panjang dan tidak pernah terlihat lagi. 5 kekuatan teratas, alam rahasia kuno, sekte Teixuan, tanah terlarang alam semesta, sekte kaisar ilahi, dan gunung abadi, akhirnya tidak tahan lagi. 5 kekuatan utama bergabung untuk menyerang, dan cahaya peri yang menakutkan menghalangi alam semesta yang luas ini. Seorang putra kaisar sudah terlalu menakutkan, dan sekarang Aiden kembali. Ini adalah berita besar yang mengguncang dunia. Bahkan pemimpin sekte Taiyin yang lama tidak terlihat pun muncul. Dia memilih untuk bergabung dengan kubu 5 kekuatan teratas. Jika kota Kekaisaran Pusat dibiarkan terus berkembang, kemungkinan besar momentumnya akan melampaui 5 kekuatan teratas di alam semesta. Di antara 5 kekuatan utama, yang memiliki kebencian terbesar terhadap kota Kekaisaran Pusat adalah alam rahasia kuno. Banyak dewa abadi di alam rahasia kuno mati tragis di tangan Aiden. Patriark tua klan Tianxiong, bersama beberapa tetua dan banyak dewa sejati termasuk Chu Tianquo, Chang Songzi, menghadapi 5 kekuatan utama di kehampaan. Kalian, klan Taiyan, sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan orang lain, kalau tidak, kami pasti akan memutus garis keturunan mereka. Tetua dari alam rahasia kuno datang sendiri dan mengancam. Patriark tua dari Kubah Langit berkata dengan dingin, alam rahasia kuno menggunakan senjata kekaisaran cermin 1000 besar untuk menghadapi Aiden dan putra kaisar, menyebabkan mereka terluka parah. Kami belum menyelesaikan masalah ini. Hahaha. Penguasa alam rahasia itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, karena kamu tahu bahwa di alam rahasiaku ada senjata kekaisaran, mengapa kamu tidak segera menyerah? Meskipun senjata kekaisaran itu kuat, itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Apakah kamu berani bertarung denganku? Patriark tua dari langit-langit sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, mengarahkan jarinya ke arah tetua alam rahasia dan memarahinya. Bab 2077, Pertempuran. Tetua dari alam rahasia kuno menyipitkan matanya sedikit, cahaya ilahi melintas di tubuhnya, dan auranya cukup untuk menguasai surga. Dia mencoba menggunakan auranya untuk menekan langit, tetapi menemukan bahwa dia hampir tidak dapat mengguncang pihak lain sama sekali. Ketika dia menyadari hal ini, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dia sudah setengah langkah abadi. Di era ini, selama para penguasa abadi tidak muncul, mereka, para makhluk abadi setengah langkah, tidak akan terkalahkan. Di bawah seluruh langit berbintang, para dewa sejati dapat dikatakan sebagai penguasa satu pihak. Jadi, mereka, makhluk setengah abadi, adalah penguasa wilayah bintang dan penguasa tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Lambaian tangan dapat menentukan naik turunnya bidang bintang, dan satu pikiran saja dapat membunuh seorang yang abadi. Mereka benar-benar makhluk yang tak terkalahkan. Jumlah makhluk seperti itu, sampai batas tertentu, sangat sedikit, karena untuk mencapai apa yang disebut keadaan setengah langkah abadi, tidak hanya didasarkan pada waktu berlatih, tetapi juga pada tingkat pemahaman hukum. Yang disebut sebagai dewa setengah langkah, meskipun mereka memiliki nama dewa, tetapi setiap gerakan mereka sudah memiliki sebagian kekuatan dewa, yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan dewa sejati. Dia tidak menyangka bahwa di kota Kekaisaran Pusat yang begitu kecil, akan ada seorang setengah abadi yang begitu kuat. Akan tetapi, bahkan setelah melihat tingkat kultivasi Penatua Tianxiong, orang ini tidak terlalu peduli. Bahkan para dewa abadi yang kuat pun memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Yang kuat bahkan dapat bergulat tangan dengan penguasa abadi yang asli, tetapi itu hanya gulat tangan. Jika para dewa abadi serius, mereka dapat membunuh semua dewa abadi setengah langkah dalam satu gerakan. Kedua alam itu tampaknya tidak terlihat, tetapi perbedaannya seperti langit dan bumi, dan tidak dapat dibandingkan. Kesenjangannya bahkan lebih besar dari kesenjangan antara alam abadi sejati dan alam manusia. Alasan mengapa para dewa abadi yang kuat tidak terkalahkan adalah karena merekalah yang benar-benar berdiri di puncak dunia ini. Mereka adalah penguasa yang telah menguasai hukum. Mereka dapat menghancurkan ladang bintang sesuka hatinya dan memusnahkan dunia kecil hanya dengan menjentikkan jari. Di zaman tanpa kaisar, para dewa abadi yang kuat merupakan simbol dari yang tak terkalahkan. Meskipun para tetua alam rahasia kuno belum mampu mencapai posisi setengah langkah abadi untuk waktu yang lama, alam rahasia kuno, bagaimanapun juga, adalah salah satu alam rahasia. Itu adalah kekuatan kuno dan kuat yang diwarisi dari zaman kuno.
Telah menghasilkan dewa abadi sejati dan bahkan senjata kekaisaran sungguhan. Fondasi mereka jauh lebih kuat daripada fondasi pasukan biasa. Meskipun Tian Xiong adalah patriark klan Taiyan sekarang sedang mengalami kemunduran dan tidak memiliki kehadiran sama sekali, jadi orang-orang kuat di alam rahasia kuno tidak menganggapnya serius sama sekali. Terlebih lagi, orang-orang kuat di alam rahasia kuno selalu sombong dan memandang rendah orang lain, belum lagi dia adalah orang kuat di tingkat setengah langkah abadi. Pada level mereka, jika yang abadi tidak muncul, mereka pada dasarnya tak terkalahkan di surga. Mereka yang mampu menjadi half-step immortal semuanya sangat berbakat, dan saat mereka masih muda, mereka semua membuat kemajuan pesat dan mengalahkan semua rival sezaman mereka. Dia tentu saja memiliki harga dirinya sendiri. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Aku tidak perlu takut pada apapun. Tetua dari alam rahasia kuno memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia berteriak keras dan mengambil alih penyerangan. Jimat hukum terakhir melonjak dan berubah menjadi rantai tatanan ilahi. Hukum-hukum tersebut saling terkait dan langsung berubah menjadi jaring besar, yang menutupi langit dan bumi. Dengan kekuatan yang mengerikan, ia berguling langsung ke arah Patriark Tua Langit. Taiyan Protoss adalah ras yang lahir untuk perang dan mati untuk perang. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengikuti kehidupan Aiden sebelumnya, sang abadi Haotian, dalam menaklukkan surga dan seluruh dunia, bertempur dalam pertempuran berdarah. Bahkan jika mereka bertemu dengan Dewa Abadi, anggota klan ilahi Taiyan tidak akan takut. Patriark Tua Tian Xiong meraung, dan cahaya ilahi melonjak di sekitar tubuhnya, langsung berubah menjadi rantai tatanan ilahi. Kemudian, rantai tatanan ilahi ini ditempa menjadi pola hukum rahasia dalam sekejap mata, berubah menjadi kekuatan magis yang misterius. Pada saat ini, ruang angkasa mulai berfluktuasi seperti permukaan air, dan kemudian di bawah tatapan semua orang, fluktuasi ruang angkasa berubah menjadi bila-bila putih yang terlihat membelah langit dan langsung menebas ke arah sangkar di langit. Kekuatan sihir bawaan, bila angkasa. Semua itu belum berakhir. Di mata tetua langit, berkobar api yang berkobar, dan sekejap saja, api itu membakar sekujur tubuhnya. Nyala api ini, dengan sikap membakar surga, menyapu langsung ke arah tetua alam rahasia kuno. Api ilahi Taiyan ini dapat membakar rantai ilahi Ordo yang diubah dari simbol-simbol hukum, yang luar biasa mengerikan. Siapa yang berani melawan aku, Chu Tianquo? Chu Tianquo dulunya adalah pemimpin 6 dewa sejati di pusat kota kekaisaran. Dia telah mencapai puncak keabadian sejati 100.000 tahun lalu, dan kini kekuatannya telah meningkat lebih jauh lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan melirik 5 kekuatan utama yang tersisa. Hari ini ditakdirkan menjadi pertempuran berdarah. Haha, hanya seekor semut. Guru Li dari Sekte Taixuan berbicara. Dia adalah seorang lelaki tua yang amat menakutkan, dan juga seorang lelaki kuat setingkat half-step immortal. 100.000 tahun yang lalu, saat Great Wilderness sedang berperang, pria inilah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Aiden dan membawa pergi Zuo Qiuyiren. Zuo Qiuyiren dan Aiden keduanya berhubungan dengan Dewa Abadi Shenwu, dan garis keturunan Shenwu seharusnya tidak muncul di surga. Pak Tuacu, orang ini sudah setengah langkah menjadi abadi. Kami akan berjuang bersamamu. Chang Songzi berteriak dan menghadapi tantangan itu secara langsung. Pada saat ini, pemimpin Sekte Taiyin juga berdiri sambil mencibir, dia ingin memanfaatkan situasi. Meskipun kondisi kultivasinya sangat tidak stabil, dia merasa bahwa berurusan dengan beberapa dewa sejati biasa seharusnya tidak menjadi masalah. Adapun tanah terlarang di alam semesta, Sekte Kaisar Ilahi, dan orang-orang kuat dari Gunung Abadi masih menonton dengan dingin dan tidak berniat mengambil tindakan untuk saat ini. 5 master teratas semuanya muncul hari ini, melintasi galaksi tak berujung untuk datang ke kota kekaisaran, dengan tujuan menghancurkan kota kekaisaran sepenuhnya. Dalam pertempuran di tingkat dewa sejati, para kultivator di alam manusia tidak dapat berpartisipasi. Tentu saja, bahkan di antara 5 kekuatan teratas, ada aturan tidak tertulis. Kalian tidak boleh menyerang para pembudidaya di alam manusia dengan sembarangan, jika tidak maka akan terjadi pertarungan sampai mati. Seorang yang benar-benar abadi dapat dengan mudah menghancurkan alam semesta, dan makhluk hidup apapun pasti akan mati. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran sengit, dan kekuatan tempur surga dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya runtuh sepenuhnya. Patriark Tua Langit-Langit menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, seluruh tubuhnya bermandikan api ilahi Taiyan, dan dia menggunakan tubuh ilahinya untuk secara langsung melawan segel akhir hukum. Dia meninju tubuh tetua alam rahasia itu, lalu meraung dengan marah. Chu Tianquo, Chang Songzi dan beberapa tetua lainnya dari klan ilahi Taiyan menerima tantangan dari Guru Li dari Sekte Taixuan. Orang-orang yang tersisa berhadapan dengan pemimpin Sekte Taiyin. Patriark Tua Langit-Langit mengambil alih pimpinan dalam menyelesaikan pertempuran. Dia melangkah maju dan langit serta bumi berguncang. Saat berikutnya, dia bergegas menuju Master Sekte Taiyin yang menang. Saya telah menyelamatkan hidupmu selama bertahun-tahun karena saya tahu tidak mudah bagimu untuk berkultivasi. Namun hari ini saya tidak dapat menyelamatkanmu. Patriark Tua Langit-Langit mendengus dingin, dan tebasan ilusi luar angkasa pun diaktifkan. Dia menginjak alam semesta yang luas, dan api ilahi menyebar, membakar seluruh alam semesta dan galaksi. Master Sekte Taiyin terkejut. Meskipun dia sudah menjadi dewa setengah langkah, kondisinya sangat tidak stabil.
Bagaimana dia bisa menghentikan seorang dewa setengah langkah sejati? Cahaya peri Taiyin berterbangan, namun di bawah nyala api Dewa Taiyan, cahaya itu dengan cepat runtuh dan tak tersisa apapun. Patriark tua Klan Tianxiong mengabaikan segala pembelaan, melangkah maju, dan langsung mengulurkan telapak tangannya, dengan paksa meraih pemimpin Klan Taiyin. Kasihanilah, Bapa leluhur, kasihanilah. Pemimpin Sekte Taiyin merasakan ancaman kematian dan mulai menyerah. Sekte Suci Taiyin hanyalah kekuatan kelas 2 di alam semesta dan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan 5 kekuatan teratas. Mati! Patriark tua Klan Tianxiong berteriak dingin, dan api dewa menyebar, langsung menyelimuti jiwa pemimpin Klan Taiyin. Ah! Pemimpin Sekte Taiyin berteriak kesakitan. Meskipun api ilahi Taiyan tidak dapat membakarnya sepenuhnya dalam waktu singkat, tidak seorang pun tahu apa hasilnya jika waktu terus berjalan dalam waktu lama. Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, kapan Anda akan mengambil tindakan? Tetua dari alam rahasia kuno itu terlempar oleh pukulan dari Patriark tua. Dia merasa terhina dan tidak peduli dengan banyak hal saat ini. Dia mendesak orang-orang kuat dari tanah terlarang di alam semesta, Sekte Kaisar Ilahi, dan Gunung Abadi. Kaisar Ilahi duduk bersama 7 jenderal besarnya, semua orang kuat dari Gunung Abadi dikirim, dan sejumlah besar guru juga datang dari tanah terlarang di alam semesta. Membunuh. Para penguasa 5 kekuatan utama berteriak keras dan bertekad penuh untuk membunuh. Cahaya abadi ilusi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menyebabkan kota kekaisaran pusat yang luas dan tak terbatas bergetar. Cepat buka batu kekacauan dan 2 monumen pembatas. Chu Tiankuo berteriak. Jika cahaya abadi yang mengerikan ini dibiarkan menyebar, banyak sekali pembudidaya di kota kekaisaran akan menderita. Alasan utama mengapa kota kekaisaran pusat berani menantang 5 kekuatan utama adalah karena ia memiliki batu kekacauan, artefak abadi, untuk menekannya, dan juga ada 2 monumen batas di mana nama Li Taixuan pernah terukir. Boom, seluruh alam semesta mulai bergetar, seolah-olah makhluk mengerikan yang akan mengguncang dunia akan segera lahir. Di kota yang luas itu, cahaya peri 5 warna melonjak, dan batu kekacauan muncul, langsung menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Lalu sebuah prasasti batu besar terangkat ke langit. Itu adalah prasasti dengan 2 batas dan juga prasasti sejarah kota kekaisaran. Mereka yang dapat tercatat di kedua tubuh batas tersebut adalah makhluk agung yang menyapu seluruh surga. Total ada 9 orang yang tercatat di monumen itu, dan tempat terakhir ditempati oleh Aiden dan putra kaisar. Tetua dari alam rahasia kuno berkata dengan dingin saat melihat ini, apa gunanya monumen ini? Setelah berkata demikian, sesepuh alam rahasia kuno itu meninju 2 monumen batas. 2 penanda batas itu bukanlah harta karun yang istimewa, tetapi orang-orang yang namanya tertulis di sana terlalu menakutkan. Terutama Li Taixuan, yang merupakan musuh besar Aiden di kehidupan sebelumnya. Dia mungkin telah berhasil mencapai tingkat kaisar abadi. Segel akhir hukum membombardir 2 monumen batas, dan retakan segera muncul di permukaan monumen, dan beberapa cahaya abadi keluar. Hanya satu nama yang terlihat samar-samar, ulet dan diselimuti lapisan kekacauan. Rekan Taois, jangan serang monumen ini. Melihat hal ini, orang-orang kuat dari Sekte Taixuan buru-buru mencoba membujuk mereka. Mengapa? Tetua dari alam rahasia kuno bertanya. Monumen ini kemungkinan untuk mengenang eksistensi Sekte Taixuanku yang tak terkalahkan. Sungguh. Para tetua di alam rahasia kuno jelas sedikit tidak yakin. Dia terus mengaktifkan segel akhir Dharma dan bersumpah untuk menghancurkan prasasti batu itu sepenuhnya. Tetapi setiap orang yang terukir pada prasasti batu itu merupakan orang-orang yang sangat berbakat, dan kekuatan yang mengerikan itu membuat prasasti batu itu tidak hancur total. Para tetua alam rahasia tidak panik saat melihat ini. Mereka telah menggabungkan kekuatan untuk menyerang kali ini dengan tujuan menghancurkan seluruh kota kekaisaran. 2 monumen batas itu merupakan simbol kota kekaisaran, maka karena tidak dapat dihancurkan dengan satu telapak tangan, tetua dari alam rahasia itu sekali lagi mulai memanggil senjata kekaisaran cermin 1000 besar. Dia terlihat membuat jimat dengan tangannya, cahaya peri menari, berkomunikasi dengan cermin besar yang ada di waktu dan ruang yang tidak diketahui. Bab 2078, Kekuatan Kaisar Abadi. Semua orang terkejut melihat tetua agung alam rahasia kuno akan memanggil senjata kekaisaran cermin 1000 besar untuk membunuh musuh lagi. Apa yang disebut senjata ajaib Kaisar Abadi adalah pencegah yang paling hebat. Seperti halnya hal-hal lainnya, di bawah langit berbintang, apapun yang berhubungan dengan kata Kaisar, identik dengan hal yang menakutkan dan tak terkalahkan. Hal yang sama berlaku untuk apa yang disebut hukum kekaisaran, dan terlebih lagi untuk senjata kekaisaran. Jika Chen Bai dapat menguasai sepenuhnya Dao Agung yang dipraktikannya, ia bahkan dapat menekan alam semesta dan memurnikan semua hal di dunia. Bahkan sekarang, dia bisa memurnikan alam semesta kecil dan menggunakan hukum kekaisaran untuk melahap semua hal. Ini adalah cara tercepat untuk berlatih, dan ini juga merupakan aspek dominan dari hukum kekaisaran. Tetapi Chen Bai mempunyai caranya sendiri, dan dia tidak suka merampok segalanya dengan cara yang begitu mendominasi. Lagi pula, Dao Jue Agung yang dipraktikkannya selama ini masih belum lengkap, dan merupakan hukum kekaisaran yang belum lengkap.
Kalau tidak, sekarang dia memiliki hukum kekaisaran sebagai fondasinya, ditambah dengan kekuatan sihir seperti seni pedang waktu agung, tidak akan sulit baginya untuk langsung naik level dan bertarung melawan seorang dewa setengah langkah. Namun saat ini dia masih seorang abadi sejati. Saat dia bertemu dengan master yang berada di puncak level dewa sejati, dia akan ditekan dan dipukuli. Ini adalah hasil penguasaannya terhadap berbagai ilmu sihir dan senjata ajaib. Ini juga menunjukkan bahwa begitu Anda mencapai alam keabadian sejati, setiap alam kecil sangat berbeda. Jika kamu tidak memiliki kesempatan besar atau keberuntungan besar, kamu tidak akan pernah bisa bertarung di atas levelmu seumur hidupmu. Aiden adalah dewa abadi Haotian, salah satu dewa abadi terkuat di alam semesta pada kehidupan sebelumnya. Dengan akumulasi dari kehidupan sebelumnya, ditambah seni pedang waktu hebat, dia bisa menjadi sangat menakjubkan. Putra kaisar bahkan lebih luar biasa dari Aiden. Dia memiliki darah kaisar abadi. Setelah dia lahir pada saat ini, dia adalah kesayangan langit dan bumi. Sampai batas tertentu, kata-katanya dapat terpenuhi. Darah kaisar abadi di tubuhnya adalah asal-usul tubuhnya yang paling berharga. Tidak ada keraguan tentang ini. Oleh karena itu, di era ketika kaisar abadi belum muncul, selama senjata kekaisaran hadir di dunia, bahkan para penguasa abadi akan memperjuangkannya. Jika ada roh dalam senjata kekaisaran, bahkan para penguasa abadi akan merasa sulit untuk menekan dan menaklukkannya. Meskipun tetua agung alam rahasia hanya memiliki tingkat kultivasi dewa setengah langkah, dan dia bukanlah dewa setengah langkah tingkat atas pada saat itu, tetapi meskipun begitu, setelah dia memanggil senjata kaisar, cermin 1000 besar, dia masih tak terkalahkan di dunia. Dapat dikatakan bahwa kecuali seorang dewa abadi yang kuat muncul, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi lawannya. Kekuatan senjata kaisar sungguh terlalu abnormal. Mereka telah melihatnya sebelumnya. Bahkan Chen Bai dan putra kaisar, orang-orang terpilih, yang selalu memiliki banyak kartu truf, sama rapuhnya seperti semut ketika menghadapi senjata kaisar. Mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk melawan. Dapat dikatakan bahwa tetua agung dari alam rahasia kuno, yang seenaknya menggunakan senjata kekaisaran cermin 1000 besar untuk menekan musuh, hanyalah penindas. Namun, dia memiliki latar belakang dan waktu seperti itu, dan kekuatan lain hanya bisa menonton dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Pada saat ini, kota kekaisaran pusat untuk sementara stabil karena penindasan batu kekacauan dan monumen batas, dan lapisan kabut kekacauan menyelimutinya. Setidaknya tidak mungkin seorang petarung tingkat half-step Immortal Venerable bisa menghancurkan kota kekaisaran pusat secara menyeluruh. Tetapi jika para tetua dari alam rahasia kuno memanggil senjata kekaisaran, seluruh kota dan bahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota itu kemungkinan besar akan menderita. Patriark Tua Klan Tianxiong, Chu Tiankuo, para tetua klan Taiyan, bersama dengan Chang Songzi dan yang lainnya, semuanya mundur, tidak berani bertarung dengan orang-orang kuat dari 5 kekuatan utama lagi. Dalam situasi ini, hal terpenting adalah melindungi kota kekaisaran. Sang tetua agung alam rahasia memiliki kebencian yang mendalam terhadap kota kekaisaran pusat. Dia berteriak dengan dingin, apakah kalian pikir kalian semut yang bisa menghentikan senjata kekaisaran yang sebenarnya? Dalam sekejap, alam semesta yang luas terbelah, dan seberkas cahaya bersinar, menembus keabadian. Dimanapun cermin bersinar, tak ada yang dapat luput dari jangkauannya. Ia dapat menjangkau jauh dan membunuh segalanya. Ia sangat mendominasi. Bahkan waktu mulai hancur di bawah cahaya cermin. Inilah kekuatan senjata kekaisaran yang sejati dan sempurna. Dalam sekejap, orang-orang kuat dari daerah terlarang di alam semesta, Sekte Taixuan, Gunung Abadi, dan Sekte Shen Huang mundur. Mereka sangat menyadari kekuatan senjata kekaisaran, terutama di Sekte Kaisar Ilahi dan Gunung Abadi. Hanya ada 2 dewa abadi yang agung, Kaisar Ilahi dan Kaisar Surgawi Abadi, yang berkuasa, dan tidak ada Kaisar Abadi sejati yang pernah muncul. Orang-orang kuat di tanah terlarang di alam semesta bukan berasal dari ras manusia, tetapi dari ras kuno, yang pernah menghasilkan Kaisar Abadi alternatif. Adapun Sekte Taixuan, alasan mendasar mengapa ia sekarang menjadi pemimpin dari 5 kekuatan utama di alam semesta adalah karena seseorang yang sangat menakutkan dan kuat telah muncul dari Sekte Taixuan. Orang ini berada di luar imajinasi dan telah mencapai alam Kaisar Abadi. Inilah titik terdekat yang dapat dicapai semua makhluk hidup dengan Kaisar Abadi yang sejati di tahun-tahun yang tak berujung pada generasi-generasi berikutnya. Rekan Taois, kamu tidak dapat menggunakan cermin 1000 besar untuk menyerang monumen batas kota kekaisaran. Guru Li meyakinkannya bahwa dia adalah setengah langkah abadi. Dia memegang jabatan tinggi di Sekte Taixuan dan karena itu mengetahui beberapa rahasia. Saat orang kuat tak terkalahkan dari Sekte Taixuan itu masih muda, sebelum ia benar-benar menjadi kaisar, ia pernah bepergian ke kota kekaisaran dan sangat mungkin ia meninggalkan namanya di monumen batas kota kekaisaran. Jika orang-orang kuat di alam rahasia kuno sekarang menggunakan senjata kekaisaran untuk menyerang monumen batas, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Akan tetapi, para tetua dan penguasa alam rahasia kuno tidak mau mendengarkan nasihat apapun saat ini. Menurut pendapat mereka, jika senjata kekaisaran sungguhan dikerahkan, siapa di surga dan di seluruh dunia yang dapat menolaknya? Bahkan jika Dewa Abadi turun, para tetua alam rahasia tidak akan takut karena senjata kekaisaran. Rekan Taois, tidak perlu khawatir. Dimanapun cermin 1000 besar bersinar, semuanya akan hancur berkeping-keping. Tidak ada yang bisa lolos.
kata sesepuh alam rahasia itu dengan yakin. Kami tahu ini, tetapi mungkin ada jejak yang ditinggalkan oleh orang dari Sekte Taixuanku di monumen batas kota kekaisaran. Jika Anda gegabah menggunakan senjata kekaisaran untuk menyerang, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Guru Li menjelaskan. Rekan Taois, tidak apa-apa. Itu hanya jejak, hapus saja. Kata sesepuh alam rahasia itu dengan yakin. Dia berhenti berbicara dan langsung mengaktifkan cermin 1000 besar di jarak tak terhingga dan waktu serta ruang tak diketahui untuk melancarkan serangan. Cermin abadi bersinar, langit runtuh, dan segala sesuatu tenggelam. Hukum kekaisaran ada di mana-mana, dan bahkan jika hanya sepersejuta kekuatan yang dilepaskan, tidak ada orang kuat di bawah kaisar abadi yang dapat menahannya. Bahkan pada saat ini, Aiden, putra kaisar dan lainnya yang bergegas kembali dengan cepat di lautan waktu di alam semesta juga dapat merasakan kekuatan kekaisaran yang mengerikan di alam semesta. Itu adalah senjata kekaisaran yang sesungguhnya, semua orang harus berhati-hati. Patriark Tianxiong tua berteriak dengan ekspresi serius. Begitu Anda diterangi oleh cermin, Anda pasti akan mati. Batu kekacauan memancarkan cahaya peri 5 warna. Itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi. Pada saat ini, cahaya peri melonjak di batu kekacauan, dan langit dipenuhi dengan cahaya peri 5 warna, menyebar ke seluruh kota kekaisaran pusat, seperti perisai cahaya 5 warna. Cahaya ilahi 5 warna ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Wuji, dan merupakan salah satu harta karun kota kekaisaran pusat. Ia dapat memblokir serangan dari para immortal venerable yang kuat. Sekarang semua orang menahan napas dan menatap perisai cahaya batu kekacauan. Akan tetapi, cahaya peri 5 warna itu sulit dipatahkan bahkan jika para dewa setengah langkah bergabung. Namun di bawah cahaya cermin 1000 besar, ia lenyap dalam sekejap. Seluruh kota kekaisaran mulai berguncang entah kenapa, dan kapan saja bisa runtuh di langit berbintang. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya merasakan kekuatan mengerikan dari hukum di atasnya. Banyak orang merasa takut entah kenapa dan tidak dapat menahan diri untuk berlutut menyembahnya. Semua orang terkejut dan ketakutan. Di bawah penerangan senjata kekaisaran, semua orang, bersama dengan langit berbintang, tampaknya telah kehilangan semua jejak keberadaan mereka. Semua makhluk hidup berlutut di tanah, merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka, seolah-olah mereka akan menghilang di saat berikutnya. Melihat hal ini, Patriark tua klan Tianxiong harus mengambil risiko dan bergegas keluar. Wajahnya sangat serius, dan seluruh cahaya suci di tubuhnya melonjak, langsung berubah menjadi api suci Taiyan yang tak berujung, mencoba menghalangi cahaya cermin sedikit saja. Chu Tianquo, Chang Songzi dan banyak dewa sejati lainnya juga menggunakan semua keterampilan mereka untuk menyerang Jingguang dengan panik. Namun semuanya sia-sia. Di depan senjata kekaisaran yang sesungguhnya, semuanya adalah semut, bahkan dewa abadi adalah semut. Api ilahi Taiyan langsung padam saat berhadapan dengan cahaya cermin, dan tebasan ilusi ruang hancur dalam sekejap. Semuanya sembunyi di balik penanda batas. Wajah Chu Tianquo tampak muram dan dia mulai berteriak putus asa. Pada saat ini, penanda batas ini adalah harapan terakhir bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui daripada mereka tentang sifat luar biasa dari penanda batas ini. Bukan karena harta karunnya, tetapi karena orang-orang yang meninggalkan jejak di sana. Seperti yang diduga, cermin 1000 besar tergantung tinggi di langit dan menyapu ke bawah. Cahaya cermin yang membakar itu abadi, menyeramkan, dan puitis, namun ia membawa hukum kekaisaran yang tak terbayangkan. Cahaya cermin akhirnya jatuh pada penanda batas, dan dalam sekejap penanda batas itu hancur berkeping-keping dan tidak dapat diperbaiki lagi. 7 sinar cahaya terbang keluar, mencoba menghalangi cahaya cermin, tetapi mereka dengan cepat menghilang. Kemudian sinar cahaya ke-9 terbang keluar, yang merupakan energi pedang dan cahaya ungu. Semua orang menyadari bahwa itu adalah tanda terakhir yang dimiliki oleh Aiden dan Putra Kaisar. Jelas saja, tanda-tanda Aiden dan Putra Kaisar dengan cepat lenyap di depan senjata Kaisar. Hanya ada seberkas cahaya yang melonjak dengan aliran udara yang kacau, yang tidak jelas dan tergantung di atas tubuh batas yang rusak. Cahaya cermin menyerang tanpa pandang bulu, menyapu langsung ke arah sinar cahaya terakhir. Pada saat itu, seluruh alam semesta, bahkan negeri asing yang gelap, bahkan alam semesta dan lautan waktu, dan bahkan tahun-tahun sejarah yang tak berujung terguncang. Bola cahaya yang diselimuti aliran udara yang kacau itu meledak dengan cahaya yang kuat, membawa serta kekuatan hukum yang sangat mengerikan. Pada saat ini, semua orang berkuasa di masa lalu, sekarang, dan masa depan terkejut dan gemetar di lubuk hati mereka. Bahkan cahaya cermin 1000 besar pun hancur total. Cermin 1000 besar yang tergantung tinggi di langit benar-benar mengeluarkan suara berdengung, lalu segera menghilang dalam kehampaan. Bertemu leluhurku. Semua dewa sejati Sekte Taixuan begitu gembira hingga mata mereka hampir dipenuhi air mata. Mereka semua berlutut dan memberi penghormatan pada kecemerlangan itu. Sekarang semua orang kuat di alam rahasia kuno tercengang ketakutan. Kekuatan barusan jelas tidak sebanding dengan kekuatan cermin 1000 besar. Itulah kekuatan sejati Kaisar Abadi, kekuatan kekaisaran sejati. Bahkan cermin 1000 besar pun secara naluriah takut dan melarikan diri. Tanda milik Li Taixuan tidak langsung hilang. Itu seperti perahu kecil di tengah badai, tampaknya berbahaya tetapi sebenarnya stabil seperti gunung.
Ia bagaikan lilin yang tertiup angin, yang siap padam kapan saja, tetapi abadi dan tak kunjung padam. Inilah tanda yang ditinggalkan oleh kaisar abadi sejati, bahkan senjata kekaisaran sejati pun takut padanya. Semua pria kuat tidak berani bernapas sedikit pun dan menatap tanda abadi ini dengan kagum. Bab 2079, Singa Berkepala 9. Jejak tanda sejati kaisar abadi, kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh kaisar abadi binatang waktu yang terkubur dalam ruang dan waktu yang tidak diketahui. Kekuatan kaisar tak terduga, semua dewa sejati bersujud menyembah, dan yang paling gembira adalah banyak dewa sejati dari sekte Taixuan. Mereka semua tahu bahwa tanda asli kaisar abadi ini adalah milik makhluk berkuasa tertinggi yang keluar dari sekte Taixuan kala itu. Dia telah melampaui batas dewa abadi dan memasuki wilayah kaisar yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi eksistensi yang tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan di dunia ini. Tidak seorang pun dapat memastikan apakah ada kaisar abadi yang hidup di surga atau bahkan di negeri asing. Hanya negara adikuasa seperti alam rahasia kuno, tanah terlarang di alam semesta, dan sekte Taixuan, yang benar-benar telah menghasilkan kaisar, yang mengetahui lebih banyak. Tetapi tidak pernah ada kaisar abadi di dunia. Begitu seseorang menjadi kaisar, seolah-olah ia telah melampaui segalanya. Tidak akan ada lagi jejak mereka di masa lalu, masa depan, dan masa sekarang, atau mungkin jejaknya ada di mana-mana di surga. Ia tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan dan telah mencapai keadaan misterius. Jika tidak ada kaisar abadi di dunia, lalu bagaimana kita menjelaskan pemilik binatang waktu sebelumnya, dan bagaimana dengan tanda Li Taixuan ini? Senjata siapakah cermin agung di alam rahasia kuno? Tanda Li Taixuan ini mengambang tak stabil, menyebabkan langit bergetar dan sungai waktu yang panjang muncul. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba menghilang di tengah pemujaan semua dewa sejati, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Dengan cara ini, semua orang kuat menghela napas lega, dan alam semesta akhirnya menjadi damai. Semua orang tampak terkejut dan gemetar, bahkan kepala lama klan langit-langit yang berada di tingkat setengah langkah abadi. Hal yang sama berlaku bagi para dewa abadi yang berbaring secara rahasia di surga ke-9 dan berlatih dengan tubuh asli mereka yang tersembunyi dalam sungai waktu yang panjang. Inilah kekuatan kekaisaran yang sesungguhnya, yang lainnya hanyalah semut. Apakah kalian masih ingin bertarung? Patriark tua klan Tianxiong menatap para penguasa 5 kekuatan utama dan memarahi mereka dengan suara dingin. Tetua alam rahasia kuno masih sangat tidak yakin dan berkata, jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Di mana sekte kaisar ilahi milikmu? Dan kalian dari gunung abadi? Dari daerah terlarang di alam semesta. Patriark tua langit-langit sangat mendominasi, dengan api ilahi Taiyan mengalir melalui tubuhnya, dan semangat juangnya membumbung tinggi. Bagi orang klan Taiyan, yang ada hanya kehidupan ketika berdiri, dan tidak ada kematian ketika berlutut. Sebaliknya, para kultivator sekte Taixuan berdiri saat ini dan berkata, semuanya, kota kaisar memiliki hubungan dengan sekte Taixuan milikku, jadi tidak nyaman bagi kita untuk mengambil tindakan lagi. Setelah mengatakan ini, Master Sekte Taixuan berubah menjadi cahaya peri dan terbang menjauh. Dalam kasus ini, hanya 4 kekuatan utama yang tersisa untuk menghadapi orang-orang kuat di kota kekaisaran pusat. Tidak ada pihak yang mengambil inisiatif menyerang. Dari segi kekuatan, keempat kekuatan utama jelas memiliki lebih banyak penguasa. Akan tetapi, Patriark lama langit-langit di kota kekaisaran pusat sangatlah kuat, dan dengan persatuan internal, dia tidak dirugikan. Alam rahasia kuno. Pada saat itu, langit terbelah dan suara dingin terdengar. Saat berikutnya, cahaya pedang dan cahaya ungu muncul berdampingan. Ada 4 sinar cahaya di belakang cahaya pedang dan cahaya ungu. 6 sosok dengan cepat muncul di atas kota kekaisaran. Mereka adalah Aiden, putra kaisar, Gu Qianqiu, putra Dewa Taiyan, Zhuo Qiuyiren, dan Melissa yang telah kembali dari laut waktu alam semesta. Dengan kemunculan 6 dewa abadi sejati, kekuatan kota kekaisaran pusat telah meningkat pesat. Kemunculan putra kaisar dan Aiden secara bersamaan benar-benar menciptakan rasa tertekan yang besar bagi banyak penguasa dari 4 kekuatan besar yang tersisa. Aiden tidak terlalu asing dengan para guru ini. 100.000 tahun hanyalah sekejap mata bagi seorang abadi sejati. Namun dibandingkan dengan pangeran kaisar yang terkenal, ancaman Aiden jelas jauh lebih kecil. Kemanapun putra kaisar pergi, seluruh tubuhnya bermandikan lapisan cahaya ungu, dan hukum muncul di sekelilingnya, meskipun kultivasi putra kaisar hanya pada tahap tengah keabadian sejati. Akan tetapi, dengan kekuatan tempur garis keturunan kaisar abadi yang tak tertandingi, ditambah metode kaisar abadi yang murni, ia mampu bertarung bahkan melawan seorang dewa abadi setengah langkah. Pergi! Putra kaisar berteriak marah kepada penguasa 4 kekuatan utama. 10.000 raungan muncul pada saat ini seolah-olah menanggapinya. Harus saya akui, aura putra kaisar memang kuat. Banyak orang kuat dari Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Tanah Terlarang di alam semesta, dan alam rahasia kuno secara naluriah mundur beberapa langkah. Terutama yang lebih tua dari alam rahasia. Jika dia tidak menggunakan senjata kekaisaran cermin 1000 besar, dia benar-benar tidak akan mampu menghadapi putra kaisar. Apa yang ingin kamu lakukan? Aiden juga berbicara saat ini. Alisnya tenang. Dia melirik orang-orang kuat dari 4 kekuatan utama dan bertanya dengan suara dingin.
Jika kamu memiliki garis keturunan Kaisar Abadi, tidak apa-apa bagimu untuk bersikap sombong di depan kami, tetapi kamu hanyalah seekor semut yang baru saja memasuki alam abadi sejati. Beraninya kamu pamer di depan kami. Seorang pria kuat dari tanah terlarang di alam semesta mendengus dingin. Oh, cobalah saja. Aiden berkata dengan percaya diri. Mengapa aku hanya butuh satu jari untuk membunuhmu? Orang-orang kuat di tanah terlarang di alam semesta sangat meremehkan. 7 jenderal besar dari Sekte Kaisar Ilahi mengerutkan kening. Mereka pernah bertarung dengan Aiden sebelumnya dan tahu betapa eksentriknya Aiden. Terlebih lagi, Aiden memasuki tanah asing yang gelap sendirian 100.000 tahun yang lalu, dan muncul tanpa peringatan apapun. Apa yang sebenarnya terjadi di sini sungguh aneh. Oleh sebab itu, ketujuh jenderal besar itu mendapat firasat buruk dan mengira bahwa orang kuat di tanah terlarang di alam semesta itu akan mengalami kerugian akibat kecerobohannya. Rekan Taois, meskipun kultivasi orang ini tidak tinggi, dia juga memiliki banyak keanehan. Anda tidak boleh ceroboh. Tian Sanjiang, pemimpin 7 jenderal besar, memberi pengingat. Tanpa diduga, orang kuat dari tanah terlarang di alam semesta itu sama sekali tidak peduli, dan berkata dengan dingin, dia hanyalah tahap awal dari dewa sejati. Aku ingin membunuhnya hanya dengan satu jari. Setelah berkata demikian, orang kuat di tanah terlarang di alam semesta itu memancarkan aura ke seluruh tubuhnya, dan darahnya seluas lautan, sangat tak terbatas. Tanah terlarang di alam semesta berbeda dari 4 kekuatan utama lainnya. Tanah terlarang di alam semesta adalah milik keturunan leluhur, bukan milik umat manusia. Pasalnya, sosok sakti di tanah terlarang jagat raya itu sebenarnya adalah seekor singa raksasa berkepala 9. Terlahir dengan segala macam kekuatan magis yang luar biasa, penguasa tanah terlarang adalah singa berkepala 9 pertama di dunia. Singa-singanya dikatakan sebanding dengan kaisar abadi yang kuat dari umat manusia. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan penguasa tanah terlarang tersebut menjadi misteri. Mata Aiden memancarkan kilat ungu, dan mata petir langsung melihat wujud asli pria perkasa ini di tanah terlarang di alam semesta. Singa berkepala 9. Aiden berkata dengan lembut. Saat berikutnya, cahaya peri meledak dari sekujur tubuhnya dan dia sepenuhnya meninggalkan pedangnya. Great Time Kendo adalah seni bela diri terhebatnya tanpa gerakan mematikan, dan apa yang ingin ia lakukan sekarang adalah beralih lebih jauh ke sistem seni bela diri ketiga. Gunakan diri Anda sebagai media untuk membuka alam semesta manusia, membuka pintu menuju surga dan bumi, dan memperkuat kumpulan hukum dalam tubuh. Sistem ini transenden dan ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dalam sekejap, seluruh alam semesta dipenuhi sosok Aiden. Pergerakannya benar-benar konsisten, tetapi sulit menangkap identitas aslinya. Sinar cahaya abadi melonjak dengan niat membunuh dan secara kolektif menyerbu menuju makhluk kuat di tanah terlarang di alam semesta. Orang kuat dari tanah terlarang di alam semesta ini memiliki tingkat kultivasi dewa sejati tingkat menengah, dan dia sama sekali meremehkan Aiden yang hanya berada di tingkat dewa sejati tingkat awal. Dia mengayunkan tangannya yang besar, memancarkan kekuatan sihir yang besar, dan benar-benar ingin membunuh Aiden dalam sekejap. Namun ketika telapak tangan itu jatuh, ia hancur berkeping-keping oleh tinju ribuan orang Aiden. Seberkas cahaya muncul dari tubuh Aiden, yang merupakan kecemerlangan asli tubuh fisiknya. Bab 2080, Aiden yang kuat. Sistem kultivasi ketiga, sistem seni bela diri, dibawa ke puncaknya oleh Aiden. Dia telah membuka level ke-9 dari 10 level klasik seni bela diri, tetapi selalu ada sesuatu yang hilang dari level terakhir. Akan tetapi, tubuh fisiknya saat ini, dengan berkat dari Laupul, dapat dibandingkan dengan fisik para guru di masa itu. Para pria kuat di tanah terlarang di alam semesta merasakan ada sesuatu yang salah. Kultivasi Aiden jelas tidak tinggi, tetapi mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Dia dapat menantangnya secara langsung tanpa kalah, karena dia adalah orang kuat yang terkenal di wilayah terlarang di alam semesta. Pria kuat itu, yang juga memiliki darah langka dari singa kuno berkepala 9 yang mengalir di tubuhnya, benar-benar marah. Kau cukup cakap, sepertinya aku meremehkanmu. Setelah mengatakan ini, tubuh pria yang kuat di tanah terlarang di alam semesta ini bersinar. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membesar, dan seekor singa berkepala 9 yang besar, cukup kuat untuk menelan bintang-bintang, muncul di angkasa luar alam semesta. 9 kepala itu meraung pada saat yang sama, dan gelombang suara dengan mudah menghancurkan ruang. Singa berkepala 9 itu tampak agung dan penuh amarah. Keempat kukunya menginjak api biru saat ia menyerbu langsung ke arah Aiden. Semua orang sedikit terkejut. Singa berkepala 9 jarang menunjukkan wujud aslinya. Tanpa diduga, ia menunjukkan wujud aslinya pada saat ini, dan tampak begitu mendominasi dan megah. Aiden agak bersemangat. Dia menantikan pertempuran puncak dengan garis keturunan kuno ini. Jadi dia mengepalkan tinjunya, mengerahkan sistem seni bela dirinya dan menyerang ke depan untuk membunuh. Keduanya bergerak sangat cepat dan dalam sekejap mereka tidak tahu berapa banyak bidang bintang yang telah mereka lewati. Ini adalah pertarungan yang mendebarkan. Aiden tidak menggunakan Dao Jue agungnya, klon keduanya, atau ilmu pedangnya. Dia sepenuhnya menggunakan sistem seni bela diri untuk menangani situasi tersebut. Singa berkepala 9 juga sangat kuat, dan tubuhnya yang kuat dapat menahan pukulan Aiden tanpa terluka. Semut hina, aku akan memakanmu hidup-hidup.
Singa berkepala 9 itu membuka 9 mulutnya yang berdarah dan memancarkan daya isap yang luar biasa kuat. Kekuatan hisapnya tampaknya terbentuk oleh jalinan hukum, dan hendak menelan Aiden secara langsung. Tubuh Aiden juga bersinar, dan cahaya kuat keluar dari kolam hukum. Gunakan hukum untuk mengatasi hukum, dan gunakan daging untuk melawan daging. Sistem seni bela diri ini luar biasa dan membuka alam semesta tubuh manusia. Semua orang hanya melihat singa berkepala 9 mengaum ke langit, menghancurkan bintang-bintang, dan menelan Aiden dalam 9 mulut besar. Namun, kabut keluar dari tubuh Aiden, dan kabut itu melonjak dengan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah kolam hukum. Jika kau jatuh ke dalam kumpulan hukumku, aku akan menjadi satu-satunya tuanmu. Hidup atau matimu tidak akan ditentukan olehmu. Aiden mencibir. Berbagai hukum yang kuat terus tumbuh di kolam hukum, dengan cepat mencekik singa berkepala 9. Singa berkepala 9 terkejut. Dia juga seorang veteran dan pria berkuasa. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang master abadi sejati tingkat menengah di tanah terlarang di alam semesta dan berpengetahuan luas dan berpengalaman. Namun dia belum pernah melihat sesuatu seperti kolam hukum, dan benda ini tumbuh dari tubuh Aiden di depannya. Kumpulan hukum yang teramat aneh itu hampir menekan semua prinsip dan hukum singa berkepala 9, dengan gila-gilaan memotong dan menghancurkan cahaya jiwanya. Singa berkepala 9 itu meraung, dan kesembilan kepala itu meraung pada saat yang sama, menyerang kolam hukum dengan ganas, mencoba menghancurkannya dengan kuat dan kemudian melarikan diri. Namun ini jelas mustahil. Begitu jatuh ke dalam kolam hukum, Aiden akan menjadi satu-satunya tuannya. Di bawah kendali alam semesta tubuh manusia Aiden, kekuatan Laupul menjadi semakin kuat. Segala macam hukum misterius lahir dari alam semesta tubuh manusia, yang tidak terbayangkan dan benar-benar mengintimidasi singa berkepala 9. Singa berkepala 9 itu meraung terus-menerus dan memancarkan cahaya perih yang mengguncang alam semesta, namun tidak ada gunanya. Ia tidak dapat menembus penindasan Laupul sama sekali. Semua orang tercengang, menatap kumpulan hukum yang memancarkan kabut kacau. Tampaknya hukum misterius itu tidak tertarik, tetapi tumbuh secara alami dari tubuh Aiden. Putra Kaisar juga tergerak dan menatap Aiden dengan beberapa lirikan. Putra Kaisar tak tertandingi sepanjang masa. Dia menyapu seluruh alam semesta dan menghancurkan semua pesaingnya sezamannya. Namun sebelum menjadi abadi, ia pernah bertarung dengan Aiden di arena kota kekaisaran, namun kedua belah pihak berakhir seri. Demikian pula, Aiden adalah satu-satunya jenius muda yang dianggap sebagai lawan oleh Putra Kaisar. Pada saat ini, melihat Aiden bermandikan cahaya perih dan memancarkan kabut kacau, serta kolam hukum sepenuhnya menekan orang-orang kuat di tanah terlarang di alam semesta, Putra Kaisar juga terkejut. Singa berkepala 9 itu terus-menerus mengaum, namun tidak ada gunanya. Tubuhnya yang kuat dicabik-cabik sedikit demi sedikit oleh hukum-hukum di kolam hukum. Jiwanya rusak parah, kekuatannya makin melemah, dan dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat akan disempurnakan sepenuhnya oleh kolam hukum Aiden. Melihat bahwa kolam hukum telah menekan singa berkepala 9, Aiden menahan diri dan menghadapi orang-orang kuat di surga dengan tenang. Siapa lagi yang mau mencoba Laupul saya? Aiden berkata dengan percaya diri. Aku di sini untuk menghancurkanmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas keluar dari area terlarang di alam semesta. Orang tua ini bukan orang biasa. Dia adalah orang kuat yang berada pada tingkat puncak dewa sejati. Aiden mencibir, momentumnya meledak seketika, dan dia siap bertarung. Sang tua abadi dari tanah terlarang di alam semesta, apakah kau ingin menindas yang lemah? Ketika Patriark tua klan Tianxiong melihat seorang master abadi sejati tingkat atas tengah bertarung di tanah terlarang di alam semesta, dia khawatir Aiden akan terluka, jadi dia pun ikut berdiri. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, tidak apa-apa. Saat berikutnya, tubuh Aiden bersinar, sistem seni bela diri mulai bekerja lagi, dan alam semesta tubuh manusia terbuka lagi. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa singa berkepala 9 yang terkurung dalam kolam hukum itu tengah menderita kesakitan dan tidak mampu melepaskan diri dari belenggu itu. Pengadilan kematian. Orang tua di tanah terlarang di alam semesta sangat kuat. Dia melayangkan pukulan backhand yang kuat ke arah Aiden, cahaya tinjunya melonjak dengan niat membunuh yang tak terbatas, dan meninju ke bawah dari atas. Aiden tiba-tiba merasakan tekanan meningkat. Lagi pula, ini adalah orang kuat yang berada di puncak keabadian sejati, dan tidak semudah berurusan dengan orang kuat yang berada di tahap tengah keabadian sejati. Jelaslah bahwa ia bukan tandingan lawannya jika ia hanya mengandalkan sistem ketiga seni bela diri tersebut. Saat berikutnya, Aiden melangkah maju, melintasi beberapa galaksi. Klon kedua diaktifkan, matanya memancarkan cahaya ungu, dan tangannya mulai bergerak. Pedang tulang naga sejati Zixiao juga terbang dan berputar di sekelilingnya. Dao Jue Agung sedang berlangsung, dan lubang-lubang hitam muncul dari udara tipis di sekitarnya, dengan rantai tatanan ilahi melonjak keluar darinya. Mata 7 jenderal besar Sekte Kaisar Ilahi berbinar ketika mereka melihatnya. Mereka menyadari bahwa ini adalah hukum kekaisaran sejati yang terukir di Istana Surgawi kuno. Akan tetapi, ini saja tidak cukup, cara-cara ini tidak cukup untuk menekan orang paling berkuasa di tanah terlarang di alam semesta. Aiden melambaikan tangannya, dan pedang tulang naga sejati Zixiao jatuh ke tangannya.
Dalam sekejap, energi pedang melonjak, dan seni pedang waktu yang agung pun dimulai. Orang-orang kuat itu bertarung satu sama lain dalam sekejap. Seni pedang waktu agung sangatlah kuat, dengan niat pedang yang mengerikan melonjak dalam kegelapan. Gelombang energi pedang menerjang ke bawah, tetapi semuanya dengan mudah dihancurkan oleh pendekar terkuat Tang Wei dari tanah terlarang di alam semesta. Hanya ini saja yang kamu punya. Orang yang paling berkuasa di tanah terlarang di alam semesta mengatakan hal ini dengan penuh penghinaan. Aiden mencibir dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa orang ini pasti akan menderita kerugian besar. Kalau Lawful digunakan secara gegabah, mungkin mustahil bisa menekan orang kuat puncak ini, tapi kalau orang ini dilukai dulu oleh Great Time Sword, baru Lawful digunakan, pasti peluang keberhasilannya besar. Energi pedang hampir tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada lawan, dan bahkan cahaya peri yang melindungi tubuhnya tidak dapat dihapus. Bersambung.